Sekarang kita belajar pola barisan bilangan. Barisan bilangan itu adalah urutan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Kita lihat beberapa pola barisan bilangan. Yang pertama, bilangan berpola ganjil. Itu ada lingkaran 1, 3, 5. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan 2N dikurangi 1. Jadi kalau ditanya suku ke-10, maka 2 kali 10 dikurangi 1, berarti 19. Barisan bilangan berpola genap. Gambarnya 2, 4, 6. Rumusnya berarti UN sama dengan 2N. Barisan bilangan berpola persegi. Gambarnya yang pertama 1, kemudian 2 kali 2, 3 kali 3, berarti berikutnya 4 kali 4. Ini rumusnya berarti N pangkat 2. Kemudian barisan bilangan persegi panjang, ini 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4. Berikutnya 4 kali 5, gitu ya, barisan persegi panjang. Jadi rumusnya UN sama dengan N kali N plus 1. Bilangan ke-10 berarti 10 kali 11. Terus barisan bilangan berpola segitiga. Gambarnya yang pertama 1 dulu, kemudian 3, terus 6, membentuk segitiga. Ini rumusnya setengah N kali N plus 1. Barisan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu seperti ini. Yang pertama kita buat angka 1 yang paling atas ini, lalu di bawahnya ada 1 dan 1. Di bawahnya lagi, yang pinggir ini selalu 1. Terus di bawahnya 1 dan 1 itu adalah hasil penjumlahannya. 1 tambah 1, 2. Lalu yang pinggir selalu 1. Kita mulai lagi bawahnya. 1, kemudian itu ada 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Yang pinggir selalu angka 1. Kita lanjutkan lagi. 1, terus ini ada 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Pinggirnya 1. Nah, ini yang disebut segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini cukup banyak penggunaannya ya. Ini dijumlahkan 1. Baris kedua, 1 tambah 1, 2. Baris ketiga, 1 tambah 2 tambah 1, 4. Baris keempat, 8. Baris kelima, 16. Nah, pola segitiga Pascal ini dapat dicari dengan rumus UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Itu rumusnya. Kita lanjutkan barisan bilangan berpola Fibonacci. Pola ini diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Ini ya, pola Fibonacci selalu diawali dengan angka 1, terus 1. Nah, baru setelah itu ditambahkan. 1 tambah 1, 2. Terus 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Dan seterusnya. Ini yang disebut barisan Fibonacci. Rumusnya UN sama dengan UN min 1 tambah UN min 2. Sekarang kita mengenal barisan aritmetika. Barisan aritmetika ini cirinya beda antar sukunya tetap. Jadi suku pertama ke suku kedua bedanya sama dengan
suku kedua ke suku ketiga, dan seterusnya. Kalau deret aritmetika, ini adalah jumlah semua sukunya. Jadi semua dijumlahkan, itu disebut deretnya. Bentuk polanya seperti ini, U1, U2, U3 sampai UN. U1 itu kita sebut juga sebagai A. Lalu bedanya, jadi penambahannya dari U1 ke U2, U2 ke U3 itu disebut B. Maka beda atau B itu rumusnya adalah U2 dikurangi U1 sama dengan U4 dikurangi U3, dan seterusnya UN dikurangi UN-1. Rumus beda seperti itu. Dan rumus suku ke N-nya, UN itu sama dengan A tambah N-1 kali B. Sedangkan rumus jumlah N suku pertama atau deretnya adalah Sn sama dengan setengah N kali A tambah UN. UN-nya kalau belum tahu berarti dicari dengan rumus di atasnya itu. Contohnya, diketahui suatu barisan aritmetika dengan U5 8 dan U9 20. Maka suku ke-10 adalah, rumusnya kita tulis dulu. Maka untuk U5 tinggal kita masukkan N-nya 5. Jadi A tambah 5-1 kali B. Ini diketahui U5-nya 8. Jadi 8 sama dengan A tambah 4B. Sekarang U9 sama dimasukkan, ini diketahui 20. Jadi 20 sama dengan A tambah 8B. Lalu kita eliminasi A-nya, kita hilangkan, dikurangi 8 dikurangi 20 min 12, 4B dikurangi 8B min 4B. Maka B-nya sama dengan 3. Bedanya sudah tahu, sekarang kita cari A-nya. Sekarang kita cari A-nya atau suku pertama. Kita masukkan B sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Boleh yang U5, boleh yang U9. Kita coba masukkan ke yang U5. 8 sama dengan A tambah 4B, B-nya dimasukkan, jadi 8 sama dengan A tambah 4 kali 3. 8 sama dengan A tambah 12, maka A-nya sama dengan negatif 4. Sudah ketemu A-nya negatif 4, kita akan mencari suku ke-10, berarti dimasukkan lagi ke rumus pertama tadi. A-nya negatif 4, N-nya 10, B-nya 3. Sama dengan 23. Jadi suku ke-10 adalah 23. Berikutnya barisan geometri. Barisan geometri ini adalah barisan bilangan di mana suku-suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan suatu bilangan dengan suku sebelumnya. Nah, bilangan untuk mengalikannya itu disebut rasio. Rasio antar sukunya tetap. Sedangkan deret sama seperti pada aritmetika tadi merupakan jumlah suku-suku. Barisannya seperti ini, U1, U2 dan seterusnya sampai UN sama. U1-nya adalah A dan U2 sama dengan U1 kali R. U3 sama dengan U2 kali R dan seterusnya. Rumusnya, rasio adalah U2 per U1, U3 per U2, dan seterusnya sampai UN per UN-1. Nanti akan ditemukan rasionya itu kurang dari 1, ini disebut deret turun. Jadi nanti pola bilangannya itu suku-sukunya semakin ke belakang semakin kecil. Yang kedua, kalau rasionya lebih besar dari 1 disebut deret naik. Jadi sukunya semakin besar nilainya. Untuk mencari suku ke N, rumusnya adalah A kali R pangkat N-1. Dan jumlahnya atau deret geometrinya Sn sama dengan A kali 1
min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini kalau R-nya kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 dibalik jadi min 1. Cuma kebalikannya begitu. Kita masuk ke contoh. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan tali yang terpendek 5 meter dan potongan tali yang terpanjang 80 meter, panjang tali semua adalah, yang diketahui adalah N-nya sama dengan 5 karena talinya dipotong menjadi 5 bagian. Tali yang terpendek berarti A atau U1 sama dengan 5. Tali yang terpanjang berarti U5 karena N-nya hanya 5. U5 sama dengan 80. Kita harus tahu R-nya dulu ya. UN sama dengan AR pangkat N-1. Masukkan ke U5 sama dengan AR pangkat 4. 80 sama dengan 5R pangkat 4. R pangkat 4 sama dengan 16, maka R-nya sama dengan 2. Sudah ketemu R-nya, kita masukkan ke deret SN. Karena R-nya lebih besar dari 1, maka R-nya di depan ya, R pangkat N dikurangi 1. S5 sama dengan 5 kali 2 pangkat 5 min 1 dibagi 2 min 1 sama dengan 5 kali 31 sama dengan 155. Jadi panjang tali semua adalah 155 meter. Oke, itu pelajaran kita tentang pola barisan bilangan.